Tips cepat paham bilangan oksidasi. Bagaimana tipsnya untuk memahami bilangan oksidasi secara cepat? Ya, kalian harus menghafalkan logam yang ada di golongan 1A, 2A, 3A. Kemudian atom F, H, O, Cl, Bri. Ya, itu ada tanda lebih besar, bukan berarti yang satu lebih besar dari yang lain, tapi ini adalah urutan skala prioritas berdasarkan bilangan oksidasi. Jadi logam golongan 1A, 2A, 3A itu lebih prioritas atau lebih utama. Baru kemudian selanjutnya adalah F, kemudian H, O, Cl, Bri. Ada apa aja di golongan 1A, 2A, 3A? Di 1A ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, atau kita singkat dengan lina kawin, rubices, frustasi. 2A ada beli mangga campur sirsak bagi rata, atau beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. 3A ada Bang Ali gandeng iin di televisi, atau boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Jadi itu tipsnya ya, kalian hafalkan logam yang ada di golongan 1A, 2A, 3A, kemudian F, H, O, Cl, Bri. Itu adalah urutan prioritas ya, bilangan oksidasi. Kemudian berapa bilangan oksidasinya? Masing-masing golongan ya, golongan 1A itu bilangan oksidasinya +1, 2A + 2, dan 3A + 3. Kemudian F itu -1, H +1, O -2, Cl, Br, dan I sama beloknya -1. Kemudian bagaimana aplikasi dari tips tersebut di dalam penyelesaian soal penentuan bilangan oksidasi ya. Soal 1, perhatikan. Bilangan oksidasi Mn pada senyawa KMNO4 itu adalah A + 7, B + 6, C + 5, D + 4, E + 3. Jadi kalian di pertanyaan ini di soal 1 kalian harus mencari berapa biloknya Mn. Ada cara cepat untuk menentukan bilangan oksidasi. Pertama, kalian bikin dulu senyawanya, yang dicari itu adalah senyawa apa yang dimaksud di soal, kemudian kasih garis di atas dan juga di bawah. Nah, kemudian sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ini adalah senyawa netral, jadi sama dengannya 0. Tergantung nanti sama dengannya itu tidak selalu 0, bisa jadi -2, -1, itu tergantung dari muatannya. Kalau dia berupa ion, maka sama dengannya bukan 0, yaitu sama dengannya adalah berapa muatannya. Kemudian kita balik lagi di sini bahwa ya, kita ada tempat di bagian atas dan juga ada tempat di bagian bawah. Tempat bagian atas ini untuk menyimpan bilangan oksidasi. Jadi kalau kamu mau tahu ada berapa bilangan oksidasinya ya, berapa bilangan oksidasinya, kamu cukup lihat garis ya, baris yang ada di atas. Kemudian yang di bagian bawah untuk apa? Itu adalah untuk menuliskan hasil kali bilangan oksidasi dengan jumlah atom. Langsung aja kita lihat aplikasinya. Nah, di antara senyawa ini, di antara atom-atom yang berada di senyawa KMNO4, yang paling prioritas ya berdasarkan urutan prioritas tadi adalah atom K. Ya, K itu bilangan oksidasinya +1. K ada di golongan 1A. Ya, itu kenapa dia lebih prioritas dibanding atom yang lain yang ada di dalam senyawa KMNO4. Nah, K itu +1 bilangan oksidasinya. Jumlah atom K di dalam senyawa KMNO4 itu adalah 1. Jadi +1 dikali 1 adalah +1. Kemudian atom lain yang menempati urutan selanjutnya itu adalah atom O. Ya, kamu ingat-ingat lagi tadi tips hafalan untuk penyelesaian bilangan oksidasi itu adalah logam golongan 1A, 2A, 3A, kemudian F, kemudian H, O, Cl, Bri. Ya, yang ada di antara atom-atom itu yang ada di dalam senyawa ini adalah K dan O. Ya, O-nya -2, kemudian jumlah atom O di dalam KMNO4 itu ada 4, jadi -2 dikali 4 adalah -8. Perhatikan baris yang ada di bawah ya. +1 ditambah berapa dikurangi 8 itu hasilnya 0. Adalah +1 ditambah 7 ya. Nah, kemudian ini 7 ini belum menunjukkan
bilangan oksidasi Mn. Bilangan oksidasi Mn itu adalah berapa jumlah atom Mn-nya. Ya, jadi harus dibagi dulu dengan jumlah atom Mn. Nah, K itu jumlahnya 1, Mn 1O4. Nah, ini Mn itu 1 jumlahnya. Nah, kemudian plus 7 dibagi 1 adalah plus 7. Nah, ini baru. Yang atas ini adalah bilangan oksidasinya. Jadi, bilangan oksidasi Mn pada senyawa KMnO4 itu adalah plus 7. Kemudian soal 2. Bilangan oksidasi N pada senyawa NH3 berapa? Nah, masih pakai cara tadi ya. Kita tuliskan dulu nama senyawanya, kemudian kita bikin baris di atas, baris di bawah. Baris atas tadi gunanya untuk menuliskan bilangan oksidasi, garis bawah itu adalah hasil kali bilangan oksidasi dengan jumlah atom. Pada senyawa NH3 ya, yang paling prioritas di sini itu adalah atom H. H itu bilangan oksidasinya plus 1. Nah, kemudian ini sama dengan 0. Kenapa? Karena NH3 itu adalah senyawa netral, jadi sama dengan yang 0. Tadi H itu bilangan oksidasinya plus 1, jumlah H di dalam senyawa NH3 adalah plus 3. Maaf, jumlah H-nya itu 3, jadi plus 1 dikali 3 adalah plus 3. Nah, berapa bilog N? Bilog N itu adalah titik-titik ditambah 3 sama dengan 0, adalah min 3. Ya. Min 3 tambah 3 itu 0. Nah, min 3, jumlah atom N-nya itu adalah 1. Min 3 dibagi 1 adalah min 3. Jadi, berapa bilognya N pada senyawa NH3 itu adalah min 3. Jawabannya E. Kemudian, soal 3. Bilangan oksidasi C pada senyawa CO3 2- adalah A plus 5, B plus 4, C min 4, D plus 3, E min 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Lagi, kita bikin kayak tadi caranya, kita tulis dulu ionnya, kemudian kasih garis di atas, kasih garis di bawah. Kemudian, ini sama dengannya bukan 0. Kenapa? Karena dia berupa ion. Kalau dia berupa ion, maka sama dengannya itu adalah muatannya ya. Sesuai dengan jumlah muatannya. Jadi di atasnya ini kalau nggak ada apa-apa, ya, kalau di atasnya kosong, nggak ada apa-apa, itu berarti muatannya 0. Kalau misalkan ini, CO3 atasnya itu ada 2 min, ya, ada superskripnya. Nah, superskripnya ini, itu adalah min 2. Superskrip ini menunjukkan bilangan, menunjukkan ion, ya, menunjukkan muatan maksud Ibu. Jadi, muatannya itu min 2, berarti sama dengannya min 2. Ya. Kemudian di antara atom C dan O yang paling prioritas untuk kita tentuin duluan, ya, bilangan oksidasinya adalah O. O itu bilangan oksidasinya min 2, tadi kita udah tahu di awal. Min 2 dikali 3 adalah min 6, kemudian titik-titik dikurangi 6 sama dengan min 2 adalah 4. 4 kurangi 6 itu min 2 ya, plus 4. Jumlah atom C-nya 1, jadi berapa bilangan oksidasinya adalah plus 4, dibagi 1 adalah plus 4. Ya, jadi jawabannya B. Soal 4. Apabila gas klorin dialirkan ke dalam NaOH panas, terjadi reaksi sebagai berikut. 3Cl2 plus 6OH min menjadi 5Cl min plus ClO3 min plus 3H2O. Zat yang mengalami reaksi autoredoks. Tuh, perhatikan dia nanyain autoredoks ya. Berikut perubahan bilangan oksidasinya adalah, nah, A, O dari bilangan oksidasi min 5 menjadi min 6 dan 0, O dari bilangan oksidasi min 2 menjadi min 3 dan 0, H dari bilangan oksidasi plus 1 menjadi 0 dan plus 2, Cl2 dari bilangan oksidasi min 1 dan plus 5, Cl2 dari bilangan oksidasi 0 menjadi min 1 dan plus 7. Oke, clue-nya ya, petunjuknya dari soal sebelumnya itu adalah autoredoks. Reaksi autoredoks itu cirinya itu adalah atom yang sama, dia bisa mengalami perubahan bilog. Nah, di sini kamu lihat atom yang sama itu yang munculnya beberapa kali. Nah, kamu harus curiga itu pasti dia mengalami reaksi autoredoks. Yang muncul beberapa kali di persamaan reaksi ini adalah atom Cl. Jadi atom Cl ini kemungkinan yang akan mengalami reaksi autoredoks. Kita harus cek dulu kebenaran itu dengan cara menentukan bilangan oksidasi masing-masing atom, ya.
Kita lihat berapa biloxnya Cl2, karena Cl2 ini adalah berupa molekul unsur. Kalau dia molekul unsur, ya, bilangan oksidasinya itu adalah 0, ya. Cl2, bilangan oksidasinya 0. Kemudian, kita tahu tadi kalau dia berupa ion, berarti bilangan oksidasinya itu sesuai dengan ion dengan muatannya. Jadi Cl-, ya, biolognya itu adalah -1. Kemudian tadi yang muncul berulang itu kan Cl, ya. Jadi yang kita amati sekarang Cl-nya dulu. Ya, tadi Cl2 0, kemudian Cl- -1, kemudian sekarang kita mau cari berapa biolognya Cl pada ion ClO3-. Oke. Yang lebih prioritas di sini untuk kita tentukan bilangan oksidasinya itu adalah O, ya. Kemudian kita cari dulu sama dengannya bukan 0. Kenapa? Karena ClO3- dia berupa ion, dia punya muatan, ya. Lihat superskripnya. Nah, itu superskripnya itu menunjukkan min, artinya sama dengannya -1. Kemudian berdasarkan urutan prioritas penentuan bilangan oksidasi, yang paling prioritas di sini kita tentuin bilangan oksidasinya adalah atom O. O itu biolognya -2. Jumlahnya ada 3, jadi -2 dikali 3, -6. Kemudian, selanjutnya adalah Cl. Untuk menentukan berapa biolognya Cl, perhatikan garis yang di bawah itu, ya. Titik-titik -6 sama dengan -1. Berapa dikurangi 6 sama dengan -1 adalah 5, ya. Plus 5. Karena jumlah atom Cl-nya itu 1, maka plus 5 dibagi 1 adalah plus 5. Jadi biolognya Cl adalah plus 5. Kita lihat di sini bahwa Cl mengalami perubahan biolog, ya. Itu dari 0 menjadi -1, disebut juga dengan reaksi reduksi. Kemudian Cl juga mengalami perubahan biolog dari 0 menjadi plus 5, disebut juga dengan oksidasi. Jadi jawabannya itu adalah D, ya. Di situ kamu harus curiga dengan atom yang muncul berulang kali untuk menentukan reaksi auto-redox. Kemudian soal 5. Diketahui beberapa persamaan reaksi berikut, ya. Yang satu IO3- menjadi IO4-. Kemudian yang kedua Ca menjadi Ca2+ plus 2E. Kemudian nomor 3 Zn2+ plus 2E menjadi Zn. Yang keempat NO3-, ya, menjadi NO. Pertanyaannya adalah persamaan reaksi oksidasi terdapat pada nomor berapa? Apakah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, E 3 dan 4. Nah, kita ingat lagi reaksi redoks, ya, waktu kelas 10 kalian sudah belajar bagaimana persamaan